Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan apel gabungan aparatur sipil negara di halaman Sekretariat Daerah, Kantor Bupati HSS, pada Senin, 24 Februari 2025. Mewakili Bupati HSS, Haji Syafruddin Nur, apel ini dipimpin oleh Wakil Bupati HSS Haji Suryani, yang bertindak sebagai pembina apel dan merupakan pertama kalinya beliau memimpin apel setelah resmi dilantik. Dalam suasana penuh semangat, seluruh ASN di lingkungan Pemkab HSS berkumpul untuk memperkuat komitmen dalam mendukung kelancaran berbagai program pemerintahan. Apel gabungan ini menjadi momen penting untuk menegaskan pentingnya kerjasama yang solid dan komitmen para ASN dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Dalam amanatnya, Wakil Bupati HSS Haji Suryani menekankan arti penting kebersamaan dalam melaksanakan visi, misi, dan program kerja yang telah dirancang bersama Bupati HSS. Lebih lanjut, Wakil Bupati HSS menegaskan bahwa setelah pelaksanaan program-program unggulan, fokus utama harus diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, terutama dalam sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pertanian. Hal ini sejalan dengan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Pertama kali ini Pak, apa yang lebih ditekankan ke ASN Pak? Yang pertama ya kebersamaan untuk melaksanakan visi-misi program dan kegiatan yang kami buat gitu. Untuk dapat kiranya dengan anggaran yang ada, kita dapat semaksimal mungkin untuk melakukan program-program kegiatan dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya kalau masalah pekerjaan itu sangat banyak ya. Kita itu segala program unggulan yang pertama kita lakukan, yang kedua kita fokusnya kepada pelayanan publik. Ini yang masalah pelayanan dasar, ya, masalah kesehatan, ini banyak juga yang menjadi sorotan. Yang kedua ya, masalah pertanian, ini yang harus kita utamakan sesuai dengan program pemerintah pusat, di mana kita pertanian ini adalah salah satu unggulan dari pemerintah pusat, itu program dari Pak Prabowo gitu. Nah, karena dari anggaran pemerintah desa itu 30% untuk dianggarkan pendidikan pertanian. Nah, termasuk itu harus kita mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat itu, termasuk juga masalah pertanian. Nah, sesuai dengan visi misi kami membangun desa menata kota gitu. Karena penduduk kita Hulu Sungai Selatan ini hampir 80% itu berada di desa dan usaha mereka adalah di bidang pertanian. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang baru dilantik tanggal 20 Februari tadi, hari ini mengawali kegiatan dinasnya dengan mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri, dan diikuti oleh seluruh tim pengendalian inflasi daerah seluruh Indonesia. Senin, 24 Februari 2025. Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Thohir yang memimpin rapat ini menyatakan bahwa fokus utama rakor ini dalam rangka memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan langkah yang diambil oleh TPID menghadapi bulan Ramadan tahun 2025. Pemkab HSS sendiri bersyukur karena HSS termasuk dalam kategori daerah yang inflasinya masih terkendali. Meski demikian, untuk memastikannya, esok rencananya akan dilakukan operasi pasar di Pasar Terpadu Kandangan dan Pasar Negara. Turut mendampingi Wabub mengikuti rakor nasional yang diikuti oleh TPID HSS ini, Sekretaris Daerah Dr. Andus Haji Muhammad Nur MAP, para asisten dan beberapa kepala OPD terkait serta Kabak Ekobank dan jajarannya.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahas usulan Dak Fisik Bidang Kesehatan tahun 2026 secara virtual, dalam rangka pengusulan dana alokasi khusus, Dak Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Haji Muhammad Nur, bersama jajaran terkait, mengikuti audiensi virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sekda HSS menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan fasilitas kesehatan di daerah. Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah usulan pembangunan guna meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Audiensi ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan penuh semangat dan kepedulian, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, meninjau Pasar Terpadu Kandangan, pada Selasa, 25 Februari 2025. Peninjauan tersebut bertujuan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi serta memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Didampingi PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Haji Zulkifli, dan para kepala perangkat daerah terkait, Wakil Bupati HSS berkeliling pasar, berdialog dengan para pedagang, serta meninjau langsung stok barang seperti beras, minyak goreng, daging, dan kebutuhan pokok lainnya. Beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan bahwa pasokan mencukupi serta tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan. Dalam pemantauan tersebut, beberapa pedagang menyampaikan bahwa stok bahan pokok masih aman, meskipun ada sedikit kenaikan harga pada beberapa komoditas. Wakil Bupati HSS pun menghimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan barang. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kabupaten HSS terus bergerak aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan semangat dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dengan nyaman tanpa khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok. Peninjauan di pasar secara umum dan secara keseluruhan harga cukup stabil, namun ada beberapa barang yang fluktuasi kayak pentalo, telur itu ada dulu masih harga ada kenaikan Rp200 gitu. Nah kalau secara keseluruhan baik cabai, ikan dan ayam serta daging itu cukup stabil dan persediaannya pun juga cukup untuk menghadapi di bulan Ramadan ini. Ke depan apa langkahnya Pak kalau ada yang... Ke depan kami sudah mempersiapkan untuk menanggulangi kalau kenaikan harga barang dan juga kekurangan stok gitu. Baik tingkat OPD masing-masing sudah mempersiapkan dan kita sudah melaksanakan pasar murah juga ada dari OPD terkait. Ini dalam rangka untuk stabilkan harga pasar, untuk menekan inflasi di pasar kita gitu. Nah, itu sudah langkah-langkah sudah kami persiapkan untuk menghadapi di bulan Ramadan ini. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, terus memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Usai meninjau Pasar Terpadu Kandangan, Wabub melanjutkan kegiatannya dengan meninjau Pasar Nagara pada Selasa, 25 Februari 2025. Dalam kunjungannya, Wakil Bupati Haji Suryani berkeliling pasar, berdialog dengan para pedagang, serta mengecek langsung stok beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali dan bahan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Wakil Bupati didampingi oleh PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS, Haji Zulkifli, Camat Daha Selatan Ahmad Yani, serta sejumlah kepala OPD terkait. Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi para pedagang terkait dinamika pasar menjelang Ramadan. Diharapkan dengan langkah ini dapat menjaga stabilitas pasar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Ramadan. Selain melakukan pemantauan di Pasar Negara, Wakil Bupati Haji Suryani juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada penerima manfaat program Keluarga Harapan di wilayah Daha Utara, yang berlangsung di kantor pos Kecamatan Daha Utara. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Daha Utara ini menjadi momentum penting dalam menyusun langkah strategis pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan, Selasa, 25 Februari 2024. Musrenbang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati HSS Haji Suryani, yang turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Wakil Ketua IDPRD HSS Haji Husnan serta anggota DPRD dari daerah pemilihan 3. Hadir pula Kepala OPD terkait beserta jajaran, Camat Daha Utara, Camat Daha Selatan, dan Camat Daha Barat beserta perangkatnya. Tak hanya itu, Ketua Abdesi dari 3 kecamatan Daha turut serta dalam pertemuan ini, sementara para kepala desa dan perangkatnya mengikuti secara daring. Partisipasi generasi muda juga tampak dalam kehadiran Forum Anak Kecamatan Daha Utara, sebagai simbol keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani meninjau langsung proses seleksi Paskibraka dan tim Drumban Kabupaten HSS tahun 2025. Selain untuk memastikan proses seleksi berjalan lancar, dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati juga memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh peserta. Seleksi yang berlangsung di Gedung Bela Diri dan Gedung Voli Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten HSS tersebut berlangsung semangat dengan motivasi dan arahan yang diberikan Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan itu beliau menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, serta semangat nasionalisme bagi para peserta seleksi. Dalam amanatnya, Wakil Bupati Haji Suryani juga berpesan kepada seluruh generasi muda agar menghindari penyalahgunaan narkotika. Proses seleksi Paskibraka tahun ini diikuti oleh ratusan siswa-siswi terbaik dari berbagai sekolah di Kabupaten HSS. Para peserta diuji dalam berbagai aspek, termasuk fisik, mental, dan wawasan kebangsaan. Sementara itu, seleksi Drumban juga berlangsung ketat dengan menilai keterampilan musikalitas, ketahanan fisik, serta kekompakan tim. Dalam kesempatan itu Wakil Bupati HSS juga mengapresiasi kerja keras panitia seleksi, serta semangat para peserta. Beliau berharap seluruh rangkaian kegiatan seleksi berjalan lancar dan menghasilkan tim terbaik yang siap mengemban tugas negara.
Bertempat di Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jajaran Pemkab HSS diwakili asisten dan beberapa kepala perangkat daerah mengikuti kegiatan Zoom meeting berupa pemaparan tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti pula oleh seluruh daerah Sekalsel. Dalam kegiatan yang menghadirkan narasumber Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Roy Salamoni ini terungkap beberapa poin dan fokus bidang mana saja yang bisa dan tidak terkena efisiensi sebagaimana instruksi Presiden RI. Untuk dan non-fisik tidak dilakukan pemotongan kalau sudah disetujui bersama DPRD. Sedangkan bidang yang dipastikan tidak dikenakan efisiensi adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan bagi daerah yang melakukan penghematan untuk bidang pendidikan melebihi dari 20% APBD, akan dikenakan sanksi. Musyawarah Rencana Pembangunan hari ini kembali dilanjutkan untuk daerah pemilihan 2 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang meliputi Kecamatan Angkinang, Telaga Langsat, Padang Batung dan Loksado. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Kecamatan Padang Batung dan diikuti pula secara daring virtual di seluruh kecamatan dan desa di wilayah ini. Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, menghadiri langsung kegiatan ini mewakili Bupati HSS, bersama Ketua DPRD HSS, Haji Ahmad Fahmi, pada Rabu, 26 Februari 2025. Dalam kesempatan didaulat sebagai pembicara pertama, Ketua DPRD menyampaikan komitmen anggota Dewan untuk menyokong kegiatan pemerintah daerah. Sementara itu, Sekda sangat mengapresiasi komitmen dari Dewan ini dan menambahkan bahwa meskipun batas akhir penyesuaian anggaran adalah 2027 mendatang, kepala daerah terpilih bertekad untuk menyelesaikannya lebih awal tahun ini. Sesuai instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran, Pemkab HSS sudah melakukan langkah awal dengan mengurangi anggaran belanja pegawai, salah satunya dengan pemotongan tunjangan. Untuk diketahui pemerintah pusat melalui Kemendagri telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD-nya, dan bagi daerah yang tidak menyesuaikan sampai tenggang waktu tahun 2027 mendatang akan diberikan sanksi. Pemkab HSS sendiri saat ini punya anggaran belanja pegawai sebesar 34% lebih, sehingga banyak pos yang akan dipangkas untuk penyesuaian ini. Untuk itu sangat diperlukan kebijakan yang tepat tentang sektor mana saja yang akan dipangkas, dengan duduk bersama khususnya eksekutif dan legislatif. Bupati Hulu Sungai Selatan dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Dr. Andus Haji Muhammad Nur, hadiri Grand Milad Pondok Pesantren dalam pagar yang ke-15, Rabu, 26 Februari 2025. Bertempat di halaman Ponpes Dalpa, peringatan milad ini juga dihadiri para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, Ketua MUI Kabupaten HSS, anggota DPRD Kabupaten HSS, Bupati HSS periode 2013-2023, santri dan santriwati. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan besar terhadap perkembangan pendidikan Islam. Acara diawali dengan penampilan kreatif dari para santri dan santriwati yang menampilkan bakat mereka dalam bidang seni dan keagamaan. Puncak kegiatan ditandai dengan peresmian Grand Milad ke-15 Ponpes Dalpa Kandanvan oleh Kiai Haji Ahmad Syairazi, yang kemudian dilanjutkan dengan penayangan profil Ponpes Dalpa. Milad ke-15 ini menjadi momentum penting bagi Ponpes Dalpa untuk terus berkembang dalam mencetak generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan berkontribusi bagi masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, Ponpes Dalpa diharapkan semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hajah Mustaidah Syafruddin Nur selaku istri Bupati Hulu Sungai Selatan, menghadiri malam puncak Grand Milad ke-15 tahun, Pondok Pesantren Dalam Pagar atau Dalpa Kandangan, dan MDT Al-Bushra, Rabu 26 Februari 2025. Kegiatan ini mengusung tema membangun profesionalitas, membentuk santri cerdas menuju generasi emas, diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, termasuk Grand Dinner bersama Sayyidul Walid Abah Guru, Grand Investasi bersama Kita Bangun Dalpa, prestasi dan kreativitas spektakuler santri-santriwati Dalpa, serta pertunjukan perkembangan dan kemajuan Ponpes Dalpa selama 15 tahun langkah menuju Go Internasional. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pesantren dan pendidikan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten turut berkontribusi dalam program Grand Investasi dengan memberikan infak untuk pembangunan fasilitas penunjang. Dana yang diberikan akan digunakan untuk pembangunan klinik, asrama santriwati, kamar mandi, dan tempat wudhu, guna meningkatkan kenyamanan serta kualitas sarana bagi para santri. Bertempat di Aula Kecamatan Kandangan, digelar musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026. Penyelenggaraan hari terakhir ini difokuskan untuk wilayah Dapil 1, yang mencakup Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang, pada Kamis, 27 Februari 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Haji Muhammad Nur, mewakili Bupati HSS, didampingi oleh Kepala Bapelitbangda, M. Arlian Syahrial. Sekda mengatakan bahwa Musrenbang tahun ini mengalami perubahan sistem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Musrenbang RKPD Kabupaten HSS tahun 2026 diarahkan untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi dan misi kepala daerah. Sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada, perencanaan pembangunan tahun 2026 diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Dengan selesainya rangkaian Musrenbang ini, hasil dari pembahasan dan usulan yang telah disampaikan akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dapil ini yang terakhir, dan nanti bisa masyarakat tahun 2020 pesan Pak Bupati perencanaan mengarah ke pelaksanaan visi dan beliau masuk juga program pusat maupun provinsi dengan segala minta dari mana kerjakan dengan baik secara efisien apa yang kita capai secara efisien. Bertempat di Masjid Al-Istiqomah yang terletak di Dusun Taal, Desa Hariti, Kecamatan Sungai Raya, yang sejak beberapa waktu lalu direlokasi, kini pembangunannya sudah selesai dan mulai difungsikan. Masjid sebelumnya yang memang sangat dekat dengan bahu jalan provinsi ini, direlokasi ke bagian belakang sehingga kini memiliki halaman yang cukup luas.
Acara syukuran sebagai tanda telah difungsikannya kegiatan di masjid ini, dilaksanakan pada Kamis 27 Februari 2025, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Haji Muhammad Nur, beserta sebagian besar Kepala OPD lingkup Pemkab Hulu Sungai Selatan. Turut hadir dan diundang pula dalam kegiatan syukuran ini Bupati HSS periode 2013 hingga 2023, Haji Ahmad Fikri. Acara syukuran sendiri dilaksanakan pada waktu zuhur, dengan diawali sholat zuhur berjamaah diimami Ketua MUI Kecamatan Sungai Raya, Tuan Guru Haji Abdul Wahid, kemudian selesai sholat, dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin dan sholawat kamilah, diakhiri dengan pembacaan doa. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Suryani, telah sukses menyelesaikan orientasi kepemimpinan Magelang Retret, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini berlangsung di Akademi Militer Magelang sejak 21 hingga 28 Februari 2025, dan ditutup langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Jumat, 28 Februari 2025. Wakil Bupati HSS Haji Suryani mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan banyak pembelajaran, terutama dalam memahami program-program strategis pemerintah pusat agar dapat bersinergi di daerah. Hari ini tanggal 28, itu tadi telah berlangsung penutupan oleh Bapak Presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang melakukan penutupan. Tapi sebelumnya itu dilaksanakan oleh beberapa menteri yang menyampaikan pembelajaran mengenai kegiatan program pusat untuk ada semestri dengan kegiatan pusat di daerah, seperti pembekalan-pembekalan yang hari sebelumnya. Nah, jadi supaya ada kesimetri, supaya mendukung semua program pemerintah pusat. Nah, alhamdulillah kita sesuai dengan visi misi kita membangun desa menata kota. Nah, ini Pak Presiden akan membangun koperasi di seluruh desa, itu 60 koperasi itu akan dibangun di seluruh desa, kata beliau. Nah, ini suatu hal dalam rangka untuk membangun desa, itu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa. Alhamdulillah ini sangat berkesan bagi kita. Yang kedua berkaitan dengan supaya ada kesimetrian antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Jadi supaya ada seirama, ada kekompakan dan kebersamaan. Nah, begitu juga dengan OPD-OPD lainnya. Jadi ini salah satu upaya retret ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan dalam menjalankan pemerintahan pusat. Jadi pelaksanaannya itu dari pusat, provinsi, kabupaten supaya Peningkatan akses dan transaksi keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun selalu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertumbuhan dan berkembangnya akses keuangan ini tentu menjadi tugas dan fokus perhatian tim percepatan akses keuangan daerah Hulu Sungai Selatan. Pagi ini dilaksanakan rapat koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah HSS dengan Otoritas Jasa Keuangan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Dr. Andus Haji Muhammad Nur MAP bertempat di Aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jumat 28 Februari 2025. Menurut Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Ika Wahyudi bahwa rakor ini beragendakan evaluasi program tahun 2024 sekaligus penyusunan program tahun 2025. Dalam kesempatan ini perwakilan OJK Wilayah Regional Kalsel Farida Megawati, menyampaikan beberapa catatan dan data untuk tim percepatan akses keuangan daerah HSS tentang capaian kerja saat ini. Nah, sebenarnya ini
Dirinya juga mengingatkan tentang tim percepatan akses keuangan daerah HSS masih belum dikukuhkan sampai saat ini, dan rencananya akan dikukuhkan secara serentak pada 7 Maret 2025 di Banjarmasin bersama 7 kabupaten kota lainnya sekalsel. Dalam kesempatan ini banyak dibahas tentang beberapa tema dan fokus program di tahun 2025. Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah HSS dengan OJK ini dihadiri oleh pihak terlibat baik dari pemerintah daerah maupun swasta. Turut hadir Kadis Perdagangan, Kadis PMPTSP, perwakilan Disnaker, BPS HSS, serta pihak perbankan yang ada di HSS. Setelah mengikuti kegiatan retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025 bersama 505 kepala daerah terpilih se-Indonesia, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafruddin Nur mengisi waktu liburnya dengan bersilaturahmi ke kediaman Tuan Guru Haji Ahmad Sairazi, pengasuh pondok pesantren dalam Pagar Kandangan, pada Minggu, 2 Maret 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Haji Syafruddin Nur didampingi oleh Ketua TPPKK HSS, Hajah Tata Syafruddin Nur. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Tuan Guru Haji Ahmad Sairazi beserta istri di kediamannya. Silaturahmi ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Kedua tokoh tersebut berbincang cukup lama, membahas berbagai hal, khususnya terkait program pembangunan daerah ke depan. Dalam kesempatan itu, Bupati Haji Syafruddin Nur menyampaikan berbagai tantangan yang tengah dihadapi oleh para kepala daerah, terutama terkait efisiensi anggaran yang diberlakukan. Menanggapi hal tersebut, Tuan Guru Haji Ahmad Sairazi berharap agar setiap kebijakan yang diambil dapat dilakukan secara adil dan bijaksana. Ia juga mendoakan agar kepemimpinan Bupati Haji Syafruddin Nur mampu mengayomi masyarakat Hulu Sungai Selatan, serta membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.